Terbentang luas kekayaan alamnya, juga satwa dan seisinya. Padinya, ya, padi itu Pak umurnya itu begini, umpamanya kita anggap deh contohnya tuh padi 32 lah ya. Padi 32 umurnya itu sekitar 120 hari. Dia belajar ilmu padi ya. Jadi 120 hari itu dihitung dari sebar. Dari sebar. Nah dari sebar sampai panen itu 120 hari. Jadi kalau ditanyakan berapa umur pare, nya ulang hitung ditadur, hitung dari sebar. Nah separuh umur padi ya 60, berarti kalau misalnya 120 dari 60 pun dihitung dari sebar Pak. Itu masa yang dikatakan masa pertumbuhan anakan. Dimulai anakan padi itu biasanya di umur 2 mingguan. Nah makanya saran saya kalau untuk trik supaya strategi nanam padi supaya bisa maksimal hasilnya Pak, proses dari olah tanah sudah bagus, persemaiannya pun juga harus bagus. Tadi saya sudah cerita belum cara persemaiannya itu sebelumnya. Nah padi udah beli begitu tumbul, jadi itu tadi bolak-balik saya sana sampai ini sih. Nah bibit itu udah dibeli ya, biasanya petani itu direndam Pak. Nah, air dikali direndam lagi. Itulah satu cara saya mending dibak pakai bak gitu ya, pakai plastik pakai boleh. Nah yang terpenting proses sortir benih sebutnya ya. Kita harus walaupun itu bersertifikat tetap aja kita perlu sortir Pak. Bapak ada istilah di benih itu benih dorman Pak. Ada benih bernas. Yang dimaksud bernas itu dia cepat tumbuh. Kalau yang dorman itu dia boleh dikatakan yang gagal ya. Walaupun secara fisik meyakinkan sih, artinya kan tidak hampa gitu kalau menggabah ya. Caranya gimana? Kita bikin larutan air garam ya. Tesnya makin dopa. Kalau telur itu nanti dicelupkan ke larutan garam yang sudah siap, dia akan ngambas. Kalau udah ngambas sudah siap diuji. Nah, lalu gabah yang akan kita rendam dimasukkan ke situ. Kalau misalnya diaduk sama kita nih yang ngambang, itu kita buat. Jadi yang ngambang itu di antara yang hampa dan yang dorman. Nah, dikemanakan dia nu aya esian kira tapi bakalan malah jadi ya. Kerja ayam, para ayam. Bisa jadi para manusia lah. Kalau bahasa telur mah ya, telur bebek ada fertil dan infertil. Nah, yang fertil itu biasanya yang bakal dijadiin. Ada caranya pakai senter Pak. Kalau telur, nah kalau itu ya tadi direndam. Tapi setelah selesai, nah tetap harus dibilas. Larutan garamnya harus dicuci dulu bekasannya. Lalu siap direndam. Nah, untuk air rendaman bisa digunakan kopi Pak. Kalau misalnya larutannya 15 liter ya, itu rumusnya tuh 5 atau 10 cc per liter. Berarti kalau 15 liter 15 kali 5 atau gampangnya 2 kali 10 aja Pak ya, berarti 150 cc dalam bak itu. Lalu kita masukkan setelah tadi menangah bilas berapa malam, berapa jam, itu 12 jam. Jadi 6 pagi sampai 6 sore sampai 6 pagi. Lalu setelah itu diangkat, dilerken atau seberapa di angin-angin ya kan, per 6 jam atau 3 jam kalau panas kita siram air. Terus yang penting ketika itu dalam proses pemeraman, seperti pemeraman itu kalau sudah keluar bakal akar, sebutnya jotos, ya orang terima jotos, keluar bakal akar. Nah itu sudah siap disebar Pak. Jangan lupa tadi air rendaman masukkan ke tangki, semprotkan ke tempat persemaian. Jadi sambil nunggu ia mau disebar itu bisa disemprotkan ke lahan untuk yang kita bikin pembibitan. Nah kurang lebih sekitar 1 minggu semenjak disebar ya, itu kita semprot lagi pakai ini. Berarti sekitar H plus 7 atau 10 hari dari sebar. Nah, tanam sebar dulu.
Dan diusahakan bibit yang akan kita tanam tadi jangan lewat dari 18 hari, Pak. Saya udah coba ya, umur 12 hari sudah, umur 15 sudah, umur 18 sudah. Ternyata kalau nanam terlalu tua bibit padi itu selain nanti anakannya berkurang, itu biasanya sih yang tukang tandul teh sok dipotong dulu, Pak. Seret. Karena panjang itu termasuk penyiksaan. Akhirnya apa? Ketika ditanam di sawah ngerentek, Pak. Bahasanya ngerentek, jadi konek heula. Ibaratnya orang udah capek dicabut akar potong. Kan kalau bibit terlalu tua kan akar udah panjang, Pak. Dicabut itu masih ada yang potong kan? Nah makanya kenapa saya sarankan bibitnya yang muda, akarnya juga belum panjang, dicabutnya apa gitu kan? Itu penting ilmu itu untuk bibit yang muda, ya kan? Saya mengalami sendiri, Pak. Jadi ketika udah dicabut di usia muda, tukang tadi kita tegel udah pendek, ya kan? Kalau tahun paling sakit, tapi kalau udah 20 hari bisa sakit, mati potong seret. Jadi kan penyiksaan juga. Jadi bujung-bujung arek nganakan, nu aya cara di awal, lah kan gitu. Jadi Pak Reke lamun bisa ngomong gitu ya, Pak Adi bisa ngomong, aduh saya itu masih sakit. Tapi kalau yang sehat, dia langsung makan, dia langsung 13 usaha. ya. Terus saya merakit juga kiri ABBX-nya. Nah, sekarang andai kata misalnya saya menggunakan Ecofani, maka tetap pakai ABBX ditambah atau digantikan, gitu Pak. Ya. Jadi saya ingin bahwa tanaman saya itu bagus dan kita bersama juga. Terima kasih Pak. Ya. Jadi sebetulnya kan ini ada media ya, permainan media. Ada media tanah, ada media air. Cuman air itu kan tidak tergantung airnya. Ada air yang memang mengandung mineral yang tinggi, Ya. dan juga ada air yang memang terkontaminasi atau tidaknya. Betul, jadi di luar konteks di tempat dulu nih ya, di sawah pun sama, Pak. Kalau airnya kurang bagus, alirannya teh urut limbahnya, mau mah bakal bagus ke sawah juga. Bisa kita antisipasi supaya air sedikit banyaknya bisa dinetralisir, bikin penampungan, tapi ditanami dengan titik. Karena tanaman yang paling efektif menyerap logam, termasuk zat-zat kimia yang berbahaya, hanya jagodo kan. Ya, jadi ulah itu sahabat ulah eta, ulah dipikeun ulah dia. Kumpulkan, dibariskan saluran. Tapi ulah dipikir jadi dia akan menyaring. Jadi biok itu Pak. Jadi ternyata emang Allah sudah mengatur, Pak. Kan kita nggak tahu aja. Jadi kembali pada media hidroponik, Pak. ABBX itu kan unsurnya juga sama ya, 13 macam. Ini juga udah ada kandungan yang sama, beda bentuk mungkin Pak ya. Ya. Cuman nanti gini Pak teknisnya. Misalnya Bapak mau tanam hidroponik apa? Misalnya tanamannya jenisnya ada di tabel ini, ya kan? Misalnya kangkung, ya gampangnya kangkung beda. Kangkung itu memerlukan 1400 ppm maksimum. Nah, kira-kira gitulah. Nah, di sini kan ada ya kan berapa untuk media, berapa untuk disemprotkan ke ininya kan. Nah, kalau ini yang media ini juga mungkin bisa diaplikasikan pengganti ABBX tadi. Terus kalaupun perlu ditambahkan itu pakai air hujan beras, Pak. Air hujan. Ya, yang alami ya. Kita kan nanti organik itu tujuannya sebenarnya buat ke alami kan, organik. Saya tidak tahu persis Pak kalau ABBX sendiri saya belum meneliti secara mendalam. Apakah ABBX juga itu bahan bakunya organik atau bukan? Yang pasti kalau ini mah insya Allah ya Bu pasti ya ini organik banget. Bukan buatan, bukan sintetis. Karena unsur kimia itu ada yang bersifat sintetis, ada yang bersifat natural. Contoh sama. Terima kasih sudah menonton video YouTube saya Haji Mak Munir Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.
dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya agar video ini terus berkembang dan bermanfaat. Salam petani cerdas, eco farming, lahan subur, petani makmur.